Indonesia, negara dengan lebih dari 270 juta jiwa, menyimpan dinamika ketenagakerjaan yang terus bergerak dari waktu ke waktu. Di balik angka-angka pertumbuhan ekonomi yang kerap menjadi kebanggaan, tersimpan sebuah pertanyaan mendasar. Seberapa besar sesungguhnya permintaan terhadap tenaga kerja di negeri ini, dan kemana arahnya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Februari 2024, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai sekitar 149 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 144 juta orang tercatat bekerja, sementara sisanya masih berstatus pengangguran terbuka. Angka ini mencerminkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82%, angka yang secara statistik tergolong moderat, namun dibaliknya menyimpan realita yang jauh lebih kompleks. Sebab, jutaan dari mereka yang bekerja sesungguhnya terserap di sektor informal, atau bekerja seadanya tanpa jaminan dan dengan produktivitas yang belum optimal. Jika kita telusuri lebih dalam, permintaan tenaga kerja di Indonesia tidak tersebar merata di semua sektor. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, menampung sekitar 28% dari total penduduk yang bekerja. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada sektor primer dalam menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar rakyatnya. Di sisi lain, sektor perdagangan besar dan eceran menyerap sekitar 19% tenaga kerja, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 13%, sementara sektor jasa termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan terus menunjukkan tren pertumbuhan permintaan tenaga kerja yang signifikan seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan layanan masyarakat. Pola ini mencerminkan bahwa permintaan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor-sektor yang bersifat padat karya, meskipun tekanan transformasi struktural menuju sektor yang lebih berbasis pengetahuan dan teknologi semakin terasa. Namun, di balik besarnya angka penyerapan tenaga kerja, Indonesia menghadapi tantangan serius yang disebut sebagai kesenjangan kualifikasi atau skill mismatch. Sebuah kondisi di mana kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Data menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah. Sementara itu, sektor-sektor yang tengah berkembang pesat seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan industri kreatif justru membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi tinggi yang masih langka di pasar kerja kita. Kondisi ini menciptakan paradoks yang menarik. Di satu sisi terdapat jutaan pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, sementara itu di sisi lain banyak perusahaan yang justru kesulitan menemukan tenaga kerja dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Inilah yang para ekonom sebut sebagai derived demand yang tidak terpenuhi. Permintaan tenaga kerja yang ada namun tidak terpenuhi oleh penawaran yang tersedia. Tantangan lain yang tak kalah krusial adalah gelombang digitalisasi dan otomasi yang semakin deras. Revolusi industri 4.0 membawa dua wajah sekaligus bagi pasar tenaga kerja Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada, seperti data analis, konten kreator, digital marketer, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Sektor ekonomi digital Indonesia bahkan diproyeksikan terus tumbuh dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru di masa mendatang. Namun di sisi lain, otomasi mengancam jutaan pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif, terutama di sektor manufaktur dan jasa sederhana. Pekerjaan seperti kasir, operator mesin sederhana, hingga petugas administrasi beresiko tergantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Bank Dunia memperkirakan bahwa sekitar 60% pekerjaan di Indonesia berpotensi terotomasi dalam beberapa dekade ke depan. Artinya, struktur permintaan tenaga kerja di Indonesia sedang dalam proses transformasi besar-besaran yang menuntut respon cepat dari semua pihak. Menghadapi berbagai dinamika ini, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah kebijakan untuk mendorong permintaan tenaga kerja. Investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga ibu kota negara baru, telah menciptakan jutaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor konstruksi dan jasa pendukungnya. Di samping itu, kebijakan hilirisasi industri yang mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri juga bertujuan meningkatkan nilai tambah dan memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Program Kartu Prakerja dan berbagai pelatihan vokasi pun digulirkan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara pencari kerja dan kebutuhan industri. Namun demikian,
Efektivitas berbagai kebijakan ini masih memerlukan evaluasi yang berkelanjutan, mengingat tantangan ketenagakerjaan Indonesia bersifat struktural dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek semata. Potret permintaan tenaga kerja di Indonesia adalah cerminan dari kompleksitas sebuah bangsa yang tengah bertransformasi. Di antara angka-angka statistik yang terus bergerak, terdapat jutaan kisah manusia yang berjuang mencari dan menciptakan peluang kerja. Memahami dinamika permintaan tenaga kerja bukan sekadar persoalan akademis, ini adalah kunci untuk merancang kebijakan yang tepat, mempersiapkan generasi yang siap, dan membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing di masa depan.